أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Adhar dan seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dalam perlindungan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa mengawali hidup kita dengan ibadah melalui pelaksanaan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi atau berhalaqah. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi wasilah turunnya berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dalam pandangan Islam, dalam kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah orang-orang yang Allah takdirkan sebagai orang-orang terkaya, bahkan melebihi daripada Bill Gates sekalipun. Kenapa Nabi bilang rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha? Dua rakaat salat qabliyah subuh yang kita lakukan tadi itu nilai pahalanya, balasannya lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Maka berbahagialah kita yang bisa senantiasa melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh sebelum sholat subuh berjamaah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan orang yang sholat subuh berjamaah itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan kita, kesehatan kita, kebutuhan kita, agama kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak subuh sampai subuh berikutnya. Jadi ini luar biasa. Bahkan kalau kita baca satu riwayat lain di mana orang yang sholat subuh berjamaah lalu dia tidak bergerak dari tempatnya, berzikir setelah sholat subuh seperti yang kita laksanakan pada saat ini, di antaranya adalah dengan thalabul ilmi hatta tatlu'a syamsu sampai terbitnya matahari. Kemudian kita sholat dua rakaat, apakah sholat isyraq atau sholat awal duha, itu kita sama saja akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh secara sempurna. Nabi sampai bilang tamah, tiga kali, sempurna, sempurna pahala orang yang sholat subuh berjamaah lalu dia di tempatnya berzikir atau thalabul ilmi sampai datang terbitnya matahari dan dia sholat dua rakaat, maka sempurnalah dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita bertabarruk dengan mengawali taklim kita melalui pembacaan Al-Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan rezeki
rezeki yang berkah dan berlimpah, keturunan yang saleh dan salihah, semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan lewat karamah Fatihah ini untuk orang-orang yang sakit di antara kita, keluarga, saudara, tetangga. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca bersama Allah angkat penyakitnya dengan kesembuhan yang total, dengan kesehatan yang prima. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita telah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tawqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadl wa taqdimihim 'ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Bab menjelaskan tentang tawqiril ulama. Tawqir ayat ta'zimil ulama, menghormati, memuliakan ulama atau orang-orang yang berilmu, wal kibar dan orang-orang yang lebih tua dari kita, wa ahlil fadl dan orang-orang yang punya keutamaan dari kebanyakan umur. Ini merupakan salah satu adat yang diajarkan di dalam Islam, di mana kita diperintahkan untuk menghormati orang-orang yang berilmu, memuliakan ulama, dan juga orang yang lebih tua usianya daripada kita, juga terhadap orang yang punya kelebihan, keutamaan, keistimewaan, apakah dalam bentuk kedermawanan, dalam bentuk ibadahnya, kebaikannya, dan sebagainya. Ini bagian dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendahulukan mereka. Di orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang lebih tua usianya dari kita, serta orang-orang yang punya keutamaan di tengah-tengah masyarakat, ini mesti kita kedepankan sebagai bentuk akhlak kita yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warafai majalis dan mengangkat majlis-majlis mereka, maksudnya memuliakan majlis tempat-tempat mereka, wa idhari martabatihim, dan menampakkan martabat. Martabat itu apa? Kedudukan. Martabat, bukan martabat, bukan martabat. Qala Allah Ta'ala, Imam Nawawi mengawali bab ini dengan mengedepankan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun
innama yatadzakkaru ulul albab. Qul, katakanlah hai Muhammad, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamuna, orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Ini dalam ayat ini surat Al-Jumu'ah ayat 9 Allah melontarkan pertanyaan kepada kita. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini namanya kalimat dalam gramatika bahasa Arab, namanya kalimat istifham. Istifham itu menuntut, menegaskan akan kepahaman kita. Kalau bahasa orang Betawi begini, emangnya sama orang alim sama bukan orang alim? Kan tahu. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, mau menerima nasihatnya. Ulul albab adalah orang-orang yang punya pikiran, maksudnya orang-orang yang berilmu, orang yang bisa mengambil ibrah, hikmah, pelajaran. Itu adalah orang-orang yang berilmu. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala, hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr. Ada sosok sahabat namanya Ibnu Mas'ud, ada juga Abu Mas'ud. Ini adalah dua sosok yang berbeda. Kalau kita menyebut Ibnu Mas'ud, maka berarti sahabat tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau kita sebut Abu Mas'ud, maka dia adalah Uqbah bin Amr. Di dua sosok sahabat yang berbeda. Namanya Uqbah bin Amr, panggilannya Abi Mas'ud. Al-Badri, Al-Badri itu mantan tentara Badar. Artinya ini sahabat pernah ikut dalam perang Badar. Perang Badar itu kita tahu dalam sejarah adalah perang pertama dalam Islam, perang yang sangat menentukan, perang yang sangat dahsyat buat umat Islam. Dan juga kenapa? Karena jumlah umat Islam saat itu hanya 313 orang pasukan, sementara kafir Quraisy kaum musyrikin itu ribuan, jauh berkali lipat. Ini perang yang paling menentukan. Kalau saja umat Islam kalah, habis, sudah habis Islam. Tapi semuanya sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam perang Badar ini Allah turunkan bantuan dalam bentuk malaikat yang tidak terlihat. Itu tentara umat Islam yang sebenarnya 313 orang itu jadi banyak. Kenapa? Di-backing oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaum musyrikin yang jumlahnya ribuan dengan senjata yang lebih lengkap, hancur habis. Dengan umat Islam yang hanya berjumlah 313. Makanya ada ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah.
Berapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya sangat banyak? Apa kuncinya? Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah berperan, beres urusan. Al-Ansar dia juga penduduk Ansar, penduduk asli Madinah. Jadi kita sama-sama maklum kalau penduduk Madinah dulu disebut kaum Ansar, penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah disebut Muhajirin. Qala Abu Mas'ud atau Uqbah bin Amr berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qawma, yang pantas, yang paling tidak orang mengimami sholat pada satu tahun, aqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Dalam Islam, ketika kita semuanya akan melaksanakan sholat berjamaah, untuk menjadi seorang imam, pemimpin dalam sholat itu ada kriteria. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang tidak sembarangan, tidak asal-asalan, agama yang ilmiah, yang ketat. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dari ibadah itu sendiri. Jadi tidak sembarangan, yang pantas katanya, yang tidak, yang cocok untuk menjadi seorang imam itu pertama adalah orang yang paling bagus bacaan Quran. Tidak sekedar bagus bacaannya, tapi juga dia paham tentang apa yang dia baca dalam bentuk terjemah atau artinya, apalagi dia menguasai tafsirnya. Nah ini yang pantas jadi imam. Artinya apa? Kita lebih mengedepankan orang yang ahli dalam urusan kitab Allah Al-Quran. Kan ini kita lagi membahas tentang bab menghormati orang ahli. Maka ilmu yang paling utama, yang paling mulia, yang paling istimewa adalah ilmu Al-Quran. Jadi tidak sembarang. Baik kali berkiraat sawa'an fa'alamu bis-sunnah. Baik kali bil-Quran sawa'an. Kalau ada di Masjid Al-Adhan ini orang-orang yang bacaan Qurannya sama bagusnya, pengetahuan tentang Al-Quran juga sama luasnya. Ini ada kriteria lagi yang mesti dilewati. Apa? Fa'alamu bis-sunnah, orang yang lebih paham tentang sunnah, maksudnya hadis-hadis Rasulullah. Jadi ranking kedua sebagai kriteria yang mesti dilewati oleh seorang imam adalah di mana wawasannya, sejauh mana wawasannya tentang ilmu-ilmu hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ada penjelasan bahwa qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, as-sunnatu hiya ahaditsus sunanu 'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah hiya ahadits adalah hadis-hadis. As-sunanu dan juga sunnah-sunnah
ada Nabi yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kriteria yang kedua untuk menjadi seorang imam apa? Setelah Quran, hadis. Di Islam ini ketat ilmiah. Makanya begitu. Kita kalau mau melihat ini atur kehidupan manusia dalam bersosial masyarakat itu kita contoh orang sholat berjamaah. Contoh imam itu kan pemimpin. Seorang pemimpin itu harus menjadi contoh yang baik sebelum dia memerintahkan kepada orang lain, dia lebih dulu melakukan. Pemimpin contoh saat sholat akan dimulai, imam bilang sawu subuh bakum dan luruskan saf-saf kalian. Itu kan imam ketika ngomong begitu dia udah di tempat imam dunia, udah siap. Makmum berbaris satu rapi-rapi ikutin imam. Imam sudah lebih dulu mencontoh. Gak ada dalam sholat jamaah seorang imam bilang orangnya lagi di WC, sudah kencing kan? Bilang, woi, baris saya, ntar kalau udah selesai kok kesini. Gak ada. Artinya apa? Ini mencerminkan seorang pemimpin itu harus menjadi contoh yang baik, di mana sebelum dia memerintahkan sesuatu kepada bawahannya, dia sudah melakukan lebih dulu. Pemimpin. Yang namanya pemimpin selama dia masih benar, selama dia masih baik, tidak keluar dari rel, ikutin, wajib kita ikut rakyat. Makanya dalam pelaksanaan sholat berjamaah Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Diangkatnya orang menjadi imam wajib diikuti oleh makmum. Kalau makmum gak ikuti imam berarti dia muparokah. Muparokah artinya memisahkan diri dari jamaah. Otomatis dia gak dapat sholat berjamaah pahala. Tapi imam kalau udah salah, kalau udah gak pantas jadi pemimpin, mundur. Contoh, imam batang kentut umpamanya, walaupun makmum gak tahu, karena gak kedengeran, kan ada kentut yang gak kedengeran tapi baunya kemana-mana. Nah imam ini harus fair ketika dia batal, dia mundur. Juga lagi itu makmum rakyat bawahan ngedel bahwa imam udah pantas mundur, gak ada. Tapi imam sholat ketika dia batal, dia menyadari dia udah gak pantas jadi pemimpin, mundur. Mundur dia menuju ke tempat wudhu. Makanya di masjid itu harus ada akses imam bisa keluar. Kalau dia sewaktu-waktu batal, dia keluar menuju sumur untuk berwudu, supaya dia bisa melanjutkan ikut sholat berjamaah sebagai makmum. Harus ada akses keluar. Karena nggak boleh sholat imam itu ketika batal dia mau wudu melewati saf-saf, nggak boleh dosa. Lebih baik dia di depan imam. Cuma kesian kan imam, karena nggak ada akses pintu keluar, imam batal aja dia nungguin. Diganti yang imam yang baru, pemimpin yang baru sampai selesai, kan kesian. Nungguin sampai selesai. Kenapa? Karena nggak ada akses pintu keluar. Jadi dalam ilmu fikih ini sudah dibahas.
Nah itu imam untuk ikut nanti sholat bermakmum jadi rakyat paling belakang lah. Nggak ada imam begitu batal dia mundur kemudian dia selak-selak di jamaah awas kalau jadi imam lagi dan dua imam. Nggak ada. Seorang pemimpin kalau sudah diganti karena nggak pantas dari pemimpin, udah dia jadi rakyat. Kalau memang sudah batal dalam syariat, mundur. Ini mah kita lihat dalam kehidupan fakta sosial bermasyarakat. Pemimpin udah salah, bahasanya lembaga kita udah berak-berak dia, masih tetap kokoh apa? Mau jadi pemimpin. Loh, makanya kita kalau mau melihat ini atur kehidupan sosial di masyarakat, lihat soal berjamaah antara seorang pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya harus sinkron. Kalau udah sinkron imam, kalau udah mencapai waladhdallin, kan kita udah sadar, udah tahu. Bapak yang diperintah lagi, amin. Kalau imam udah Allahu Akbar pindah dari rukun ke satu rukun berikutnya, kita wajib selama imam masih benar pantas untuk diikuti. Tapi kalau imam udah benar, pemimpin udah benar, udah salah, mundur. Jangan maksa terus. Fa'in kanu bisunnati sawa'un fa'aqdamuhum hijrah. Kalau dalam wawasan pengetahuan tentang ilmu hadis itu sama-sama bagusnya, masih ada lagi kriteria yang mesti dilewati. Apa? Fa'aqdamuhum hijrah. Siapa di antara dia yang lebih dulu hijrah? Jadi kriteria yang ketiga, di mana orang pantas menjadi imam sholat setelah dia bagus bacaan Al-Qur'annya disertai dengan wawasan tentang Al-Qur'annya yang luas. Lalu sejauh mana pengetahuannya tentang hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau ada di antara kita yang dua kriteria yang sama, dipilih siapa yang lebih dulu hijrah. Dulu zaman Nabi, kalau ada orang yang baca Al-Qur'annya sama, kemudian ilmu tentang hadisnya sama, tapi dia lebih dulu masuk Islam, walaupun dia lebih muda, dia berhak jadi imam. Kalau kita untuk kriteria itu rata-rata kita masuk Islamnya dari sama, kenapa? Dari kecil kita sudah Islam. Nah, oleh ulama disosialisasikan, kalau di satu wilayah ada masjid, siapa yang lebih dulu berada di lingkungan masjid dengan kriteria tadi, ilmu Qur'annya sama, ilmu hadisnya sama, siapa yang lebih dulu ada di situ, dia ada berhak. Ini kok sampai tentang begini ya Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang ilmiah. Kalau kata orang Betawi, bukan tebal-tebal, tapi menunjukkan ilmiah dan kedisiplinan dalam diri. Fa'in kanu bil hijrati sawa'an fa'amlakuhum sunnah. Fa'in kanu di antara mereka bil hijrati sawa'an, dalam urusan hijrah masuk Islam atau pindah dari satu tempat, sawa'an sama,
fa'abdaluhum sinnan, maka siapa yang lebih tua yang didahulukan. Baru bicara umur. Di kriteria yang terakhir di mana orang pantas menjadi imam sholat setelah ilmu Al-Quran, setelah ilmu hadis, setelah lebih dulu hijrah, baru usia. Kadang-kadang bahkan banyak di mana-mana yang paling menentukan usia dulu. Apalagi kampung-kampung ada orang tua udah yakin jadi imam, kampung ganti-ganti. Padahal banyak yang muda yang lebih potensial, suaranya bagus, lebih jelas. Itu akhir-akhir gak mau ngalah. Mau jadi imam. Kenapa dia merasa paling tua? Ukurannya, standarnya, kriterianya yang paling awal bukan umur. Tadi ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fa'abdaluhum hijrah, siapa yang lebih dulu hijrah, baru usia. Janganlah kalian menjadi imam di satu tempat dan menjadi kekuasaan orang lain. Nih adab dalam Islam. Kita sholat di masjid orang, lagi melakukan satu perjalanan pemanah safar, masuk waktu sholat kita berhenti di masjid di mana kita dapatkan di jalanan. Dan itu kita harus menghormati masjid itu. Bagaimana bentuk penghormatan? Jangan duduk-duduk kita jadi imam maju, walaupun kita orang ahli yang memenuhi kriteria tadi, ahli baca Quran dan wawasan Quran dan ahli ilmu hadis. Itu nggak boleh kita duduk maju jadi imam. Itu namanya kita ngacak wilayah orang. Andai pun imamnya di situ bacaannya tidak lebih bagus dari kita, tetap dia yang menghakimi. Kenapa? Menghormati shahibul wilayah. Di Islam ada seperti ini. Walaupun kita orang ahli, bacaannya bagus, jangan. Itu saya pernah alami. Ini terjadi di rest area. Saya alami. Jadi saat itu waktu sholat maghrib, begitu azan dikumandangkan, ada orang bergerobot ke imam di tempat imam. Jadi seakan-akan orang ini ingin menunjukkan apa? Kelebihannya. Kan yang paling bijak ketika selesai azan mau dilaksanakan sholat jamaah, ya saling tawarkan. Ini kayaknya betul-betul nggak boleh yang lain, harus sama-sama musafir. Tapi kemudian rupanya Allah ingin menegur sikap sombong. Di tengah-tengah sholat berlangsung, ini sholat maghrib baru 2 rakaat, dia salah. Makmum yang di belakang penuh, subhanallah, rupanya tidak dengar atau benar saya juga tidak apa. Dia tetap 2 rakaat, kalian sampai selesai salah. Lain-lain merasa dengan sholat baru 2 rakaat, termasuk saya begini. Menyelesaikan 1 rakaat. Begitu orang-orang sudah selesai sholat, ada yang teriak, sholat apa itu baru 2 rakaat. Ada yang ngomong sakrah bahasanya. Itu orang bermerah bukan dari membantu dari robot. Ada
mempermalukan orang yang selalu menyombongkan diri di hadapan banyak manusia, dan itu bisa terjadi kepada kita. Nah, makanya kita ini diajari oleh Nabi, kalau berada di masjid orang, jangan ujung-ujung kita jadi imam, kecuali kita diizinkan oleh sahibul wilayah, dia kenal kita, disuruh, itu baru. Itu kan setiap masjid biasanya ada pengurus dan manajemen, di mana sudah diatur sedemikian rupa siapa yang harus jadi imam rawatib, ada imam badan, udah ditata, jangan kita acak-acak. Itu Islam ngajari. Tidak sekedar dalam urusan ibadah, tapi dalam sosial bermasyarakat kita diajarkan akhlak oleh Rasulullah SAW. Wala yaq'ud fi baitihi ala taqrimatihi lillahi, wala yaq'ud, dan janganlah kamu dulu ala taqrimatihi, di tempat kemuliaan seseorang, di tempat khusus seseorang, illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Nih, kalau tadi kan urusan sholat berjamaah ibadah, ini urusan bertamu, bersosial masyarakat. Kita ini kalau namu ke rumah orang, jangan duduk-duduk aja tanpa dipersilakan lebih dulu. Karena boleh jadi tempat yang kita duduki itu adalah tempat khusus bagi tuan rumah. Biasanya ada tuan rumah itu mengkhususkan tempat duduk dia, tamu di sini. Makanya kita untuk menjunjung adab dalam Islam, akhlak kita sebagai manusia, kita jangan duduk dulu kalau belum dipersilahkan oleh tuan rumah, itu baru cakep. Termasuk orang yang kita kenal sekalipun, kalau gue itu duduk di Islam ada di dalam urusan sosial bermasyarakat, kita diajarkan agar berakhlak. Jangan kita duduk di bangku tuan rumah sebelum kita dipersilakan, karena kita nggak tahu itu ada bangku khusus dengan tuan rumah. Nah, ini bentuk pendidikan karakter atau akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Islam. Jadi tidak sekedar urusan beribadah dalam bentuk sholat jamaah, tapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat, di mana saat kita bertamu, hendaknya kita ini menjaga adab kita, menjaga akhlak kita. Karena begini, ada satu kaul bilang la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tidak punya adab otomatis dia tidak berilmu. Artinya orang kalau berilmu mungkin luas alim tinggi, tapi kalau adab dan ada itu ilmunya berarti tidak bermanfaat. Karena ketinggian ilmu, keluasan ilmu ini akan berimplikasi kepada akhlak yang baik, karakter yang mulia. Sehingga bisa dikatakan orang yang beradab otomatis dia berilmu, orang yang tidak beradab otomatis dia tidak berilmu. Adab itu di atas ilmu. Tugas utama Nabi diutus ke dunia ini, innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Aku diutus oleh Allah, kata Nabi Muhammad, liutimma, untuk menyempurnakan makarimul akhlaq, kemuliaan akhlak
muslim. Jadi akhlak itu di atas ilmu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti kita lanjutkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim